PD, dinas, beserta dengan jajarannya, ayo kita sholat tahajud. Jadi saya melakukan sholat tahajud bareng di setiap Jumat pagi. Itu dalam rangka mengembangkan kecerdasan emosional dan sekaligus kecerdasan spiritual. Karena yang paling penting adalah sumber daya manusia. Saya bilang kepada teman-teman, anggaran kabupaten, APBD kabupaten itu dari tahun ke tahun angkanya kira-kira seputaran 2,5 triliun, 2,6 triliun, 2,5 triliun, 2,6 triliun, mungkin sampai 2,7 triliun. Tapi kalau manusianya tidak dibekali dengan tadi cerdas intelektual, intelektual dapat cerdas emosional penting sekali, dan cerdas spiritual. Uang yang segitu kalau dikelola sama orang yang benar, barangkali bisa nambah. Contohnya bisa nambah PAD-nya, pendapatan asli daerahnya nambah, berarti tambah lagi anggarannya. Dengan orang yang cerdas, emosional dan cerdas spiritual. Saya sehingga berkepentingan untuk itu. Dan sekaligus menata kita semuanya, ayo kita bareng-bareng bekerja. Dengan begitu, alhamdulillah, dengan progres 1 tahun, dengan saya melakukan pendekatan secara spiritual tadi, alhamdulillah dalam waktu 1 tahun kekompakan kita terjalin, kita bisa mulai beberapa prestasi yang kita lakukan. Alhamdulillah. Dan tentunya pertanyaan yang nomor 2 sekaligus, ini juga pertanyaan yang luar biasa. Istri adalah orang yang luar biasa bagi para suami. Karena kesuksesan seorang laki-laki itu adalah karena ada di sampingnya seorang istri yang luar biasa. Sehingga jangan sia-siakan para istri-istri yang para laki-laki. Para laki-laki semua di sini, kalau jangan sia-siakan istrinya. Istri itu harus diberikan, yang penting istri bahagia gitu. Sehingga kalau istrinya sudah bahagia di rumah, kita kerjanya pun lebih semangat gitu. Kerja semangat nanti dari curigai. Pas dengan kerja sana nanti telepon sama istrinya, halo gimana nih mas, ya, gitu. Tapi kalau sudah ini kita mau kerja di mana pun siang malam tidak dicurigai. Karena apa? Karena kita harus menyenangkan seorang istri. Karena istri satu, kedua ibu itu adalah dua wanita yang luar biasa. Kita harus restu dari ibu, kita harus dari istri juga, restu dari istilahnya harus berdoa dari istri dan orang tua ibu. Nah gitu kira-kira. Baik, terima kasih sudah di-spill amalannya ya oleh Pak Bupati. Prof Tutu sedikit boleh menanggapi terkait dengan pendekatan emosional, sedikit saja silakan. Luar biasa. Kalau sudah ada yang bertanya apa kiatnya, itu berarti sudah menunjukkan keberhasilan. Karena kalau nggak menunjukkan keberhasilan, Bapak tadi yang bertanya pasti tidak akan bertanya kiatnya apa ya Pak, begitu. Nah kemudian kalau tadi disampaikan, kuncinya ternyata di situ Pak. Saya baru bahasa jalannya baru itu. Oh ternyata kuncinya Pak Bupati itu cerdas emosional dan spiritual. Bagaimana tidak? Emosionalnya misalnya emosionalnya 99%, ya kan? Pasti kita didorong oleh ibu yang hebat. Nah kemudian yang spiritualnya 1%, 1% untuk yang maha kuasa itu bisa upaya jadi kiatnya itu Pak. Setuju ya Pak ya? Setuju sekali. Baik, terima kasih Prof. Ada satu lagi penanya, boleh berdiri dulu, disebutkan namanya dulu karena kenal maka tak sayang. Boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saru Heki dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Izin bertanya Pak, di tanggal 1 Desember 2023 Badan Pusat Statistik mengeluarkan data tentang IPN. Tentunya itu merupakan potret ketika Pemalang berada dalam tsunami politik. Nah, dalam perjalanannya semua stakeholder masyarakat maupun pemerintah Pemalang tentunya sudah berusaha bagaimana.
Izin Bapak untuk bagaimana pesan yang disampaikan kepada masyarakat, petunjuk yang diberikan kepada masyarakat agar bersama-sama ikut untuk menaikkan BBM. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong, boleh ya? Ini menyoroti 1 Desember Oke, 2020. baik. Terima kasih Pak Samuedi. IPM di Kabupaten Pemalang di akhir, kalau penilaian BPS berarti akhir tahun 2020 ya Pak ya. Akhir tahun 2022 kita nilai 67,19%. Dan saat ini di akhir tahun 2023, Desember 2023, kita mendapatkan menjadi 68,08%. Artinya ada kenaikan dalam satu tahun ada kenaikan 0,82 poin. 6,82. Menurut saya ini adalah prestasi. Dengan kondisi tsunami yang begitu besar Pak Edi, dengan kondisi tsunami birokrasi yang begitu meluluh lantakan, berbahasa agak ekstrim gitu, berposisi bukan nol, tapi dalam posisi minus. Dengan tadi, karena Gusti Allah tadi saya sampaikan, kita membuat bagaimana semangat birokrasi itu tumbuh untuk bergerak bareng-bareng. Ayo, alhamdulillah di tahun 2023 kita bisa meraih 0,82 poin. Artinya ini menurut saya prestasi dari Kabupaten Malang. Tapi kita tidak bangga dengan itu Pak Fatih. Ini Kepala BPS ada di sini. Tapi kita tidak bangga dengan itu. Kita masih banyak PR yang harus kita kembangkan untuk IPM kita Kabupaten Pemalang. Salah satunya adalah dari sektor pendidikan, dari sektor kesehatan. Pendidikan di Kabupaten Pemalang menurut data masih lama sekolah masih sangat rendah, hanya 6,5 tahun lama sekolah di Kabupaten Pemalang. Lambat laun kita benahi. Saya sudah suruh untuk di lingkungan pendidikan, dinas pendidikan, ATS harus segera kembali sekolah. Anak tidak sekolah harus kembali sekolah. Kita beberapa program, Pak Selvi, kita beberapa program Pak Edi, ada JOS Sekolah Mani, agar para orang-orang yang tidak sekolah untuk sekolah kembali. Kita tumbuhkan juga PKBM di Kabupaten Pemalang untuk kejar paket A, paket B maupun paket C bagi mereka yang tidak sekolah untuk sekolah. Dan kita ada gratiskan untuk para anak-anak yang tidak sekolah untuk sekolah kembali, kejar paket A di PKBM yang ada di Kabupaten Pemalang. Dan beberapa program kepada para insan pendidik. Lihat sekitar kanan kita, rumah kita. Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah di sini, di samping kanan kiri kita. Empati kita kepada mereka harus pastikan di tempat tinggal kita, kanan kiri kita, bagi para insan pendidik maupun bagi PNS yang ada di Kabupaten Pemalang, ASN yang ada di Kabupaten Pemalang. Lihat kanan kiri kita, ada nggak anak yang tidak sekolah? Suruh sekolah. Empati kita adalah biayai kalau mereka tidak punya. Biayai kalau mereka tidak punya, untuk memberikan mereka semangat untuk sekolah kembali. Gitu. Dan dengan begitu, alhamdulillah di tahun 2023 Pak Edi 0,82 itu menurut saya dengan kondisi yang tidak biasa-biasa saja, dengan kondisi yang luar biasa, kita bisa 0,82% IPM Kabupaten Pemalang. Saya kira itu cukup baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi boleh ya. Baik, Prof. Tuti, tadi disinggung terkait dengan pendidikan di Kabupaten Pemalang. Boleh tidak untuk memperkuat bagaimana Kabupaten Pemalang ini betul-betul bisa menuntaskan kemajuan pendidikan di sana? Iya, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa dalam tsunami yang dikatakan lintas, untuk mencapai keseimbangan belum sampai kenaikan, untuk memulihkan bukan barang yang gampang. Nah ini justru sudah naik 0,8
kubur. Dan ini sesuatu yang sebenarnya sangat sulit seharusnya untuk bisa dicapai dengan hitungan loh Pak. Karena untuk menormalkan saja itu perlu waktu. Nah, karena dengan tim kerja yang hebat dengan pimpinan yang baik itu mungkin bisa kita lakukan bersama-sama. Baik, terima kasih Prof. Tuti dan juga audiens yang ada di sini. Mohon maaf karena memang kita keterbatasan waktu, tidak bisa mengakomodir ya berbagai pertanyaan mungkin yang ingin menanyakan pada kesempatan pagi hari ini. Nanti lain kali lah kita bisa beri waktu lagi untuk Anda. Baik, masih ada beberapa menit terakhir. Saya ke Prof. Tuti dulu nih untuk closing statement-nya agar Kabupaten Pemalang ini bisa memperindah jalur untuk menuju Indonesia. Mas, silakan. Kalau saya sih lebih gampang kepada Pemalang Mulia. Melanjutkan Pemalang Mulia yang mana maju, unggul, lestari dan berbudaya. Kalau budaya itu sudah mengkristal, itu dipecah sangat sulit. Nah untuk itu closing statement ini mungkin Pak Bupati yang bisa mungkin melanjutkan ke pemerintahannya, artinya kepada para para staf di bawah bahwa mulia ini sangat mulia. Ya, terima kasih. Terima kasih Profesor Tuti. Pak Bupati, Pemalang Mulia, silahkan. Ya, Pemalang Mulia ini rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat RPJPD. Jangka panjang itu dalam kurun waktu 20 tahun. 20 tahun ke depan dari tahun 2025 sampai 2045. Nanti di Indonesia Emas, di tahun 2045 Pemalang Mulia, maju, unggul, lestari dan berbudaya. Maju tentunya bagaimana perekonomian baik, sekolah baik, kesehatan juga nih. Saya sampaikan juga kepada warga masyarakat Kabupaten Pemalang di akhir tahun 2023 itu di bulan Desember, 12 Desember 2023 Kabupaten Pemalang mengeluarkan kesehatan atau jaminan kesehatan kepada masyarakat namanya UHC, Universal Health Coverage, artinya penjaminan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang yang mempunyai KTP Kabupaten Pemalang. Jaminannya adalah kalau misalkan dirawat gratis di kelas 3. Ini juga sebuah prestasi di tahun 2023 karena tidak semua kabupaten berani melakukan itu. Tidak semua kabupaten berani melakukan UHC. Kabupaten Pemalang alhamdulillah kita bisa melakukan launching di 12 Desember tahun 2023 dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang. Tadi yang mulia mudah-mudahan di tahun 2045 Pemalang ke depan mulia dengan beberapa target-target yang ada. Dengan target yang ada di tahun 2045 itu IPM berarti 79% kira-kira dan yang lain sebagainya. Dengan segala etos kerja nanti dibagi masing-masing RPJMD di 5 tahunan. Nanti dari RPJPD nanti ada RPJMD 5 tahunan, 5 tahun dan 5 tahunan. Harapannya setiap 5 tahun ada target-target tertentu yang harus kita capai. Di 5 tahun ke depan ada target-target yang tertentu yang harus kita capai. Dan saya punya rencana di tahun 2025. Di tahun 2025 kita fokus pada 2 titik. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia dan yang kedua adalah infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan. Karena dengan infrastruktur tendangannya adalah kepada ekonomi yang maju, pendidikan yang baik dan kesehatan yang terjamin dengan membangun infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan. Baik, terima kasih tepuk tangannya untuk Pak Bupati dan Profesor Tuti pada kesempatan kali ini. Pemalang mulia, maju, unggul, lestari dan berbudaya. Komitmen luar biasa pemerintah Kabupaten Pemalang sekali lagi untuk memuliakan warga Kabupaten Pemalang.
Pemanfaatan bonus demografi menuju Indonesia Emas juga digarap seefektif mungkin agar tidak menjadi sia-sia. Melalui Kabupaten Pemalang, kita banyak belajar bahwa terpaan permasalahan dapat dihadapi dan akhirnya bisa menjadi fondasi dalam mengukir prestasi yang ujungnya selalu bermuara terhadap kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi, selamat Hari Lahir Pancasila. Semoga tokoh-tokoh hebat terus lahir di Kabupaten Pemalang untuk terus mengaplikasikan sila-sila Pancasila menuju Indonesia Emas.